Hello Blessed People, bagaimana kabarnya? Gue percaya kita semua diberkati dalam keadaan kondisi yang luar biasa, sehat, baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti masih bekerja saat ini di tengah kondisi yang seperti ini. Dan kita juga bersyukur karena saat ini kita bisa bersama-sama masuk dalam satu ibadah youth bareng, online service. Mari kita menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk bisa menyaksikan, mengikuti ibadah youth service online di YouTube. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam setiap tempat dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian kami, saat kami menaikkan penyembahan kami, di situ nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk bersuka cita bersama-sama. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Dia bareng-bareng. Bye-bye. Bertemu lagi di hari Sabtu ini bersama kita. Hari ini kita mau ngajak kalian buat sama-sama memuji, menyembah Tuhan di rumah masing-masing tentunya. Tetap penuh semangat. Gue mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menggerakkan badan kita. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau sama-sama loncat. Kita mau sama-sama bersorak buat Dia. Karena gak ada yang mustahil saat kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Strongholds are broken. I am living.
Shalom semuanya, aku Deva. Hari ini aku mau kesaksian tentang pergumulan aku di tahun 2019, yang itu tentang perkuliahan. Jadi, kelas 3 SMA tahun kemarin tuh aku lagi pusing-pusingnya, lagi bingung-bingungnya mikirin masalah perkuliahan ini. Aku bingung soalnya belum tahu mau ambil jurusan apa, belum tahu mau ngambil univ negeri apa swasta. Tapi pada akhirnya aku mutusin buat ikut SBMPTN supaya aku bisa masuk negeri. Aku pengen banget masuk negeri karena aku pengen ambil jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan ini bisa dibilang kalau di swasta itu jarang, tapi di beberapa univ negeri ada teknologi pangan. Jadi seianya kalau mau masuk negeri itu banyak pilihannya. Terus udah kayak gitu, aku ikut tes. Aku dapat nilai, aku masukin nilai aku ke 2 univ. Aku masukin nilai aku ke Unpad sama ke IPB, di ke Pajajaran sama ke Bogor. Akhirnya nunggu sampai pengumumannya keluar. Setelah pengumumannya keluar, aku cari nama aku di daftar Unpad sama di daftar IPB. Dan ternyata nama aku nggak ada di Unpad, di IPB juga nggak ada. Jadi di kedua-duanya itu aku nggak diterima. Di situ aku ngerasa hopeless. Aku tuh mikir kayak, kok aku udah belajar tapi kayak nggak ada hasilnya. Di satu sisi juga aku kayak lumayan santai, soalnya jarak dari situ sampai jarak orang-orang biasanya mulai kuliah itu tuh lumayan jauh. Jadi aku pikir aku masih bisa cari univ swasta di Bandung dengan waktu yang ada. Dan ternyata nyari univ dengan waktu yang bisa dibilang mepet itu gak segampang itu dan tidak secepat itu. Apalagi kalau udah masuk gelombang 3, gelombang 4 biayanya jauh lebih mahal. Nah, pilihanku cuma 2. Mau gap year apa maksain kuliah dengan jurusan yang bukan aku tuju dari awal. Orang tua aku pun tahu, terus mikir, kok jadi beda jurusannya, ntar takutnya berhenti di tengah jalan atau takutnya gak cocok sama jurusan ini. Tapi tuh aku sampai punya pikiran gitu tuh karena bener-bener pengen banget kuliah. Jadi yang kalau kita dipikirin sekarang kan kayak dulu sampai pikiran aku kayak gitu, kayak udah salah banget sebenarnya kan. Terus aku lagi pusing-pusingnya mikirin kuliah sambil nyari-nyari itu, tiba-tiba ada satu orang yang nawarin kuliah di Cina ke aku. Dia ngomong, Deva ini ada ngomongnya beberapa univ dengan beasiswa yang berbeda-beda. Akhirnya aku tanya-tanya dulu sama dia. Pertamanya sih percaya nggak percaya, tapi aku lihat anaknya dia pun sekolah di sana. Terus kebetulan tinggal sisa 1 univ. Aku dapet di Guizhou dengan jurusan teknologi pangan, tapi lebih detail atau lebih menjurus, kayak gizinya aja atau cara pembuatan wine kayak gitu. Aku ambil gizi. Mamaku bilang, yaudah Deva coba aja dulu. Aku coba, aku penuhin semua syarat kayak dokumen, terus medical check up, aku penuhin semuanya. Terus aku kasih ke pihak mereka yang mau ngurusin itu. Mereka kasihin ke sekolah di Guizhou. Dan ternyata gak diterima lagi. Di situ aku kayak, ya ampun, aku kok mau kuliah aja kayak susah banget ya. Gak kayak orang lain yang oke, kuliah gampang, tapi aku kok mau kuliah susah banget. Kayak kenapa sih jalannya susah banget, gak lancar gitu. Terus pikiran aku kayak, ya udahlah, mau kuliah tahun ini atau kuliah tahun depan pun gak apa-apa. Jadi kuliah tahun ini syukur, kuliah tahun depan juga oke. Karena aku pikir ya semuanya udah ada yang ngatur kan. Tuhan udah
ada rencana lah buat kita. Udah kayak gitu, udah nggak tahu tuh, nyampe situ udah bingung banget, udah nggak tahu mau ngapain karena itu bener-bener udah mepet. Kalau nggak salah Agustus tuh udah pada mulai sekolah. Nunggu sampai pada akhirnya Oktober ada satu college D3 yang buka pendaftaran, tuh baru buka pendaftaran. Terus aku tanya orang tua aku, beasiswanya begini, gimana, bisa kah aku daftar? Kata orang tua aku, oh bisa, ya udah coba aja dulu, coba lagi. Aku coba lagi, aku beresin tuh semuanya dokumen. Medical check up juga aku beresin karena yang sebelumnya katanya medical check up aku kan ada yang kurang. Aku kasihin ke pihak mereka, kemudian mereka kasihin ke sekolahannya. College ini aku dapat yang di Jiangsu dan kebetulan juga jurusannya sesuai sama yang bener-bener aku pengen, food processing technology. Udah kayak gitu mereka kasihin ke sana dan akhirnya JY 202 keluar. JY 202 ini kayak surat pernyataan dari sekolah bahwa ya kita terima anak ini sekolah di sini. Itu aku yang namanya nunggu itu seneng banget, soalnya kan kayak dari awal emang aku pengen banget kuliah gitu, seneng banget mau kuliah di Cina. Tapi pergumulan aku baru lagi dari awal kan aku gak dibolehin kuliah jauh-jauh dari orang tua karena mama aku nggak pengen gitu aku jauh-jauh dari orang tua. Terus udah kayak gitu JY 202 itu dikasihin sama mereka ke kedutaan Cina. Dari kedutaan Cina itu dengan JY mereka bisa ngeluarin visa pelajar karena kan kalau ke sekolah di luar negeri harus ada visa pelajarnya. Dan katanya bisa aja visa ini nggak keluar. Dan disitu aku punya pikiran kayak aduh gimana ya kalau misalkan aku sekolah udah dapet tapi visanya nggak keluar. Kayak bingung juga, tapi yaudah tunggu. Aku nunggu dari 25 orang yang daftar ke Jiangsu itu 20 orang visanya keluar. Aku sama 4 teman aku ini visanya nggak keluar. Kita disitu kayak ini visanya emang belum keluar apa nggak keluar, tapi kata orangnya tunggu dulu aja. Sampai akhirnya gelombang pertama itu udah pergi duluan ke sana dan diantar. Seminggu kemudian baru akhirnya visa aku keluar. Itu bener-bener seneng banget yang namanya bener-bener fix bisa sekolah tahun ini gitu kan, di walaupun jauh dari orang tua. Itu rasanya seneng banget lah pokoknya. Udah kayak gitu udah tinggal sekolah kan tuh kesana. Tapi ada lagi masalahnya. Kita kesana nggak kayak gelombang pertama yang diantar. Kita cuma diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Jakarta. Sampai Shanghai katanya ada yang jemput. Ya kita dari Bandara Soekarno-Hatta terus transit di Malaysia. Terus sampai di Shanghai nunggu orang yang jemput itu sekitar dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi baru dijemput, terus diantar buat naik kereta antar kota. Itu tuh cepet banget, kita harus pindah-pindah kayak stasiunnya karena pintunya tuh cuma ngebuka tutup tuh selama 10 detik, jadi kayak harus pindah lagi. Terus dia beliin tiket kereta api cepat dari Shanghai itu ke Nanjing. Ya terus selama di perjalanan walaupun di tiketnya ada tulisan 2 jam, tapi aku nggak bisa tidur soalnya kalau misalkan kereta yang sebelumnya itu bisa balik lagi, sedangkan kalau kereta ini kalau udah kelewat stasiunnya itu nggak bisa balik lagi. Jadi selama 2 jam aku ngeliatin pelang tulisan next stationnya kemana. Kayak udah capek banget badan, terus gak bisa tidur, terus belum makan, cuman
makan tadi pagi doang. Kayak ya ampun, ini kapan nyampenya gitu kan. Akhirnya udah nyampe stasiun Nanjing tuh, ternyata jemput sama kakak tingkat yang dari Huayan. Nah dari Nanjing ke Huayan kita naik bis lagi selama 4 jam. Nah dari cerita aku ini semua, aku cuman mau kasih tahu aja teman-teman, kalau misalkan aku ngerti tiap kita pasti setiap ada masalah lagi, ada masalah lagi. Dan itu emang kayak gitu. Maksudnya kan kayak gak berhenti-berhenti, kayak terus-terusan kok ada masalah lagi. Tapi teman-teman, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita alamin itu tuh merupakan rencananya Tuhan. Jadi apapun yang kita alamin itu harus kita bersyukur. Syukurin aja segala sesuatu yang udah terjadi sama hidup kita. Kita harus bersyukur pokoknya. Nah dari situ juga kan aku sebenarnya nggak expect juga bisa kuliah di Cina, terus dalam keadaan yang seperti itu gitu. Aku nggak nyangka banget bisa kuliah di luar negeri dengan proses yang kayak gitu. Maksudnya jalannya juga nggak lancar, kayak banyak halangan. Tapi ya aku mau apa yang aku sharing ini semoga bisa jadi berkat buat kalian yakin kalau misalkan segala sesuatu yang terjadi itu tuh udah merupakan rencananya Tuhan. Walaupun bagi kita prosesnya gak enak, tapi di Alkitab juga kan ada kalau rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi aku mau kalian semua buat yakin aja, percaya aja sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang rencanain. Walaupun bagi kalian prosesnya gak enak, tapi itu udah Tuhan kasih yang terbaik buat kita, karena tiap kita udah dikasih jalannya masing-masing gitu. Semoga jadi berkat buat kalian semua. God bless you. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, udah pada tahu belum apa itu pasar online? Pasar online adalah kumpulan usaha atau produk yang dijual oleh jemaat GUP yang disebarkan melalui media sosial. Tujuannya agar membantu perekonomian jemaat di masa pandemi COVID-19 dengan membantu memasarkan produk atau usaha secara online, juga untuk memperluas target pasar ke lingkungan yang lebih luas. Jika Anda adalah jemaat GUP dan ingin bergabung dengan pasar online sebagai penjual, berikut cara-caranya. Dan inilah media promosi pasar online.
Mari setiap jemaat yang sudah bergabung sebagai penjual dapat saling membantu untuk mempromosikan produk-produk di pasar online di setiap media sosial masing-masing. Anda di rumah saja, biar kami yang antar. Tuhan Yesus memberkati. Masih pada semangat semuanya buat memuji Tuhan? Yuk kita mari sama-sama mau nyanyikan satu lagu, I Will Bless the Lord. Yuk kita semuanya tepuk tangan bersama-sama. I will
menyembah Tuhan sama-sama. Ada satu lagu baru. Lagu ini sangat memberkati gue. Tuhan yang memimpin kita dalam setiap jalan kehidupan kita. Mungkin jalan kita lagi sama-sama di rumah aja, lagi sama-sama kita kayak gak ada sesuatu hal yang baru. Kita mungkin ngerasa kayak ini tuh hal yang terburuk yang pernah gue alamin mungkin. Tapi di situ Tuhan ada di setiap jalan kehidupan kita. Dia yang memimpin kita, dia yang gak akan pernah ninggalin kita. Dia satu-satunya pribadi yang setia. Saat kita mau percaya sama Tuhan, masa depan kita aman di dalam Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Karena kau pelita
Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih udah pimpin kami Tuhan ketika kami present worship. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan walaupun kami di rumah aja. Kami bersyukur kami masih bisa kebaktian, kami masih bisa ibadah. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin hati kami, telinga kami untuk mau mendengar. Pimpin hamba Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya apa yang Tuhan mau Tuhan katakan, Tuhan sampaikan lewat sini Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Gue harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat semua. Dan udah lama juga ya, sekitar 3 bulan kayaknya. 3 bulan kita ngelakuin ya semua aktivitas gitu di rumah. Ngelakuin kebaktian pun di rumah gitu, dan kayak tiap hari kita natap layar LED kita masing-masing gitu ya. Memang agak aneh sih, mungkin kayak tiap hari jadi kayak lu ketemu temen lewat laptop, lewat HP gitu, dan lu kebaktian bahkan lewat sini gitu. Dan gue mau sebelumnya gue mau salam dulu, sapa dulu, Happy Saturday buat semuanya. Kita ibadah bareng-bareng biar semua dapat salamnya. Gue chat di grup aja kali ya. Gue chat di grup ya. Happy Saturday. Oh. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum join sini bisa dapat salam gue juga, oke? Nah, dan sebelumnya gue mau thank you juga buat teman-teman yang udah terlibat jadi volunteer untuk bikin semua ini, dan gue harap kita bisa secepatnya ketemu ya gitu. Dan ya gitu, gue terima kasih banget sama teman-teman yang udah bikin semuanya ini kita tetap bisa kebaktian gitu. Thank you Pak ya. Nah, oke. Ini gue tahu ini waktu yang susah sih gitu. Selama 3 bulan kita hadapin pandemi ini bareng-bareng gitu. Bukan cuma kita yang di Bandung gitu, tapi kita sedunia gitu ngadepin pandemi ini. Dan kayaknya mungkin kita belum pernah ngalamin yang kayak gini gitu. Dan ya gue tahu, gue ngerti sekali gitu, ini waktu yang sangat sulit, waktu yang sangat berat gitu. Dan yang bikin lagi kita susah itu karena blur situation ini, dimana gue nggak tahu nih pandemi beresnya kapan gitu. Katanya kan ada berita tuh PSBB di Bandung ya, di Bandung beres 12 Juni, tapi ternyata diperpanjang lagi gitu. Dan kayak wah gila, sebelumnya kan ada kita dapat kabar dari pemerintah juga bahwa ini beres tanggal segini gitu, tapi ternyata diperpanjang gitu. Bahkan sampai sekarang kayak kita masih dalam suasana PSBB ini gitu. Dan tanpa kejelasan ini, gua sangat sadar, maksudnya banyak dari kita yang kayak waduh, ini kapan gue bisa keluar ya gitu, kapan gue bisa ngelakuin aktivitas lagi, kapan gue bisa sekolah, kuliah, atau mungkin ada teman-teman yang udah kerja. Ya, dan bahkan kalau misalnya teman-teman update berita sekarang ya, kayaknya gila, jalanan udah ramai banget gitu, jalan udah macet di mana-mana gitu. Apalagi tempat gua tinggal tuh warga Kopo, oke. Warga Kopo tuh wah gila, itu macet banget sih gitu di sini. Nah, dan ya kayaknya beberapa orang mungkin kayaknya udah gue udah nggak peduli lah gitu PSBB apa, gue pengen keluar, gue udah nggak tahan nih kayak di rumah terus, gue pengen ketemu sama temen-temen, gue pengen nongkrong gitu. Nah buat teman-teman tongkrongan, gue ngerti banget, lu pengen ngopi gitu, pengen ya nongkrong aja gitu. Anak-anak, jiwa-jiwa anak-anak tongkrongan tuh biasanya menjerit tuh di masa-masa gini tuh, menjerit gitu. Oke. Nah, jadi banyak terjadi kayak harusnya kita diam di rumah, tapi karena bosan, karena suntuk, jadinya kesannya kayak kita melanggar peraturan gitu. Beberapa orang, banyak orang kayak, dan kalau lihat tempat-tempat wisata gitu kayak daerah-daerah Lembang, daerah-daerah Bogor, Puncak tuh kayaknya udah ramai gitu.
sekarang gitu, padahal masih suasana PSBB gitu. Nah, anyway, gue mau cerita sedikit. Ini di samping PSBB ini ya, kita skip dulu bentar. Nah, dulu tuh waktu gue masih sekolah SD, gue tuh pemain futsal sebenarnya, pemain futsal. Nah, tapi gue bukan pemain futsal yang profesional gitu. Jadi kalau lo tahu, gue pemain futsal yang kayak di gang sekolah gitu, tau gak? Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu gue sekolah di mana gitu, ya di situ. Dan di pinggir sekolah tuh ada gang. Dan biasa kita kalau misalnya pulang sekolah gitu ya, kita suka beli namanya apa, bola plastik yang gocengan gitu di warung. Jadi kebetulan memang ya gitu, karena di gang pasti kan ada warung gitu di gang kan gitu, ada warung, ada gang. Terus kalau pulang sekolah ya udah kayak siapa patungan beli gocengan bola plastik gitu, beli wah gitu. Terus main bola di gang gitu. Ya udah aja pokoknya, gawang kita bikin sendiri pakai sendal gitu. Bukan pakai sendal, kan nggak pakai sendal, pakai sepatu sekolah gitu, atau pakai batu gitu ya. Pokoknya itu lapangannya DIY banget lah, DIY banget lapangannya gitu. Nah, main futsal gitu, karena jadi namanya juga bocah ya gitu, jadi kayak wah tendang sana, wah tendang sini gitu, terus wah sundul gitu. Nah itu mungkin buat apa namanya, anak-anak cowok tuh wah tuh keren banget, masa-masa yang asik gitu. Dan gue rasa kalian yang masih sekolah juga pasti ngerasain gitu, apalagi anak cowok. Nah, pernah tuh kayak kita nendang bola kena mobil gitu, nggak tahu mobil siapa gitu. Ya itulah masa-masa bocil gitu ya, masa-masa bocil. Jadi tendang bola masuk ke rumah tetangga gitu, misalnya tetangga sekolah gitu, atau wah gitu, pokoknya kacau lah. Nah, sampai beberapa saat, jadi itu pokoknya kayaknya hampir tiap pulang sekolah tuh main bola, main futsal. Nah, beberapa saat kemudian karir gue sebagai pemain futsal tuh meningkat. Jadi gue mainnya nggak di gang lagi, mainnya di lapangan sekolah. Jadi sekolah gue tuh punya tempat outdoor gitu, lapangan outdoor. Nah terus ya udah, maksudnya kayak itu benar-benar terbuka gitu. Jadi pulang sekolah pasti ya bolanya mah masih yang gocengan ya, masih sama gitu. Bola tempat-tempatnya aja lebih bagus gitu, lebih lapangan. Nah ya udah, waktu itu main futsal tuh. Wah main futsal. Jadi kebetulan memang itu, jadi waktu di gang itu gue SD, main di lapangan tuh SMP. Jadi biasanya kan anak-anak SMP tuh merajai lapangan gitu. Anak SD nggak berani mainnya di gang, anak gang. Nah apa namanya, waktu gue SMP itu akhirnya karir gue meningkat, mainnya di lapangan sekolah. Nah di lapangan sekolah sebenarnya sama-sama aja gitu kejadiannya, tendang sana, tendang sini, sundul sana, sundul sini gitu. Akhirnya kejadian apa? Kejadiannya pernah satu kali teman gue tuh nendang bola tuh kenceng banget, si bola plastik itu bola plastik kalau tendang kenceng tuh ternyata kalau kena hantam jendela tuh pecah gitu. Nah jadi suatu waktu itu si bola itu ngehantem jendela sekolah, tapi yang SD. Jadi kalau lu bayangin sekolah SD dan SMP gue tuh kayak berdempetan lah, dalam satu area, tengah-tengahnya lapangan gitu, main futsal. Nah itu jadi kena kaca, pecah kabur tuh kayak gitu. Wah ngacir pokoknya, bocil tuh pada ngacir semua tuh, termasuk gua tuh ngacir. Udah gitu ya biasa dipanggil sama dulu tuh apa ya namanya, dulu udah ada BK belum ya, gue lupa. Pokoknya dipanggil sama guru lah, terus ya dimarahin, ditanya ini siapa yang nendang gitu. Dan memang jadi sebenarnya di sekolah tuh ada aturannya, kita nggak boleh pakai lapangan itu kalau pulang sekolah. Jadi itu lapangan tuh sebenarnya memang buat apa namanya, buat pelajaran olahraga atau buat ya kegiatan sekolah gitu. Nah
kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya, emang jiwa-jiwa bocil kita tuh rebel-rebel gitu semua gitu. Jadi ya udah main futsal gitu, apalagi anak cowok gitu kan. Anak cowok tuh kalau misalnya kalau lu main futsal di di lapangan sekolah gitu ya, pulang sekolah rame-rame gitu, wah itu kalau cewek-cewek ngeliat gitu pasti kayak wah gila, gue keren banget anak futsal men gitu, gue anak futsal gitu. Nah udah gitu ya udah kejadian kayak pecah kaca itu tuh nggak sekali, beberapa kali gitu. Dan karena memang dilarang ya, jadi tiap kita main futsal tuh kita selalu kayak was-was gitu kalau ada guru lewat gitu. Jadi kan takutnya ada guru yang woi nggak boleh gitu ya, gitu pokoknya siap-siap ngacir aja gitu. Nah udah gitu kejadian lagi. Jadi waktu itu kejadian pertama lah pokoknya yang pernah gue alamin, pecah kaca tuh gitu. Kejadian kedua tuh, jadi ada anak SD nongkrong di pinggir lapangan. Nah kayaknya hari itu dia bawa prakarya, dia bawa kayak apa sih namanya dulu, KTK, keterampilan. Iya keterampilan ya kayak namanya pelajarannya, keterampilan. Udah gitu ditaruh di pinggir lapangan, ya kena bola gitu ternyata. Tapi itu pas gue nggak main, kena bola. Jadi gue nggak tahu itu keterampilannya apa, kayu-kayu gitu kayaknya, rumah-rumahan gitu ya, pokoknya penyon gitu. jadinya penyon. Terus kebetulan pas gue lewat situ, jadi gue lagi lewat, terus ngeliat waduh penyon gitu. Jadi penyon kayaknya kena bola, gue mikir gitu. Terus anak SD yang punya prakarya itu datang ke situ, terus dia langsung ngeliat gue, ini panggilnya apa gitu, ini Koko ya yang ngerusakin. Kata gue teh, waduh, jadi gue yang dituduh gitu. Bukan ya, orang baru datang gitu kan. Terus dia kayak jadi kan makin sedih gitu, ini Koko ya yang ini gitu. Gue kan jadi nggak enak kan, jadi kayak waduh gue jadi dalam masalah gini gitu. Ya udah pokoknya gue jelasin bukan gue gitu, terus gue tinggalin aja. Ya itulah pokoknya masa lalu kelam gitu. Nah yang mau gue ceritain, jadi sebenarnya kondisi waktu itu tuh main futsal setelah pulang sekolah itu dilarang. Jadi pokoknya kita kalau pulang sekolah harus segera pulang ya, entah itu mungkin harus ngerjain PR atau belajar ulangan, atau ya pokoknya jangan berkeliaran gitu. Takutnya orang tua kita nyariin kan. Waktu itu zamannya kayak anak kita masih dijemput. Terus ya kita, walaupun gue waktu itu pulang misalnya udah sendiri gitu, naik angkot gitu ya, tapi kan misalnya kalau nggak pulang dicariin gitu, nanti telepon ke sekolah jadi masalah gitu. Nah tapi yang mau gue ceritain gitu, aturannya begitu ternyata. Jadi memang kita nggak tahu sih aturannya kayak gitu, cuman begitu ditegur kita baru tahu, oh ternyata nggak boleh main futsal, tapi tetap aja main futsal gitu karena seru banget gitu, asik. Nah tapi ini sebenarnya relate sama kehidupan kita sekarang. Banyak aturan, khususnya kayak ya aturan PSBB ini gitu, yang dimana kita harus, pemerintah bilang kita di rumah aja. Ini gue bukan campaign di rumah aja gitu, hashtag di rumah aja, bukan. Tapi ini gue mau ceritakan sesuatu tentang aturan. Nah mungkin banyak dari kita ngerasa kayak ini aturan nggak relevan sih gitu. Kenapa gue harus di rumah aja gitu, dan ngelakuin segala sesuatunya terbatas. Gue kemana-mana harus pakai masker gitu, gue pakai sarung tangan. Terus kalau misalnya nggak kayak gitu, misalnya gue naik motor di tengah jalan ditilang atau suruh putar balik gitu kan, itu sebenarnya kayak wah gila, masa ditilang gitu gara-gara nggak pakai sarung tangan gitu kan, belum pernah tuh gitu. Nah tapi yang gue mau cerita adalah kita hidup itu memang ada aturannya. Apapun, mungkin beberapa dari kita ngerasa ini aturan buat gue nggak setuju sama aturan ini. Gue
gak suka sebenarnya sama aturan ini. Gue mungkin gak suka sama, bahkan gue gak suka sama orang yang ngeluarin aturan ini. Contoh misalnya kayak itu. Jadi waktu main futsal tuh di sekolah gue dulu, gue jadi gak suka sama guru yang ngeluarin aturan itu, yang mungkin pergokin kita lagi main futsal terus marahin. Jadi gak suka tuh. Padahal sebenarnya aturan itu dibuat untuk menjaga semuanya teratur. Bayangin kalau misalnya gue nggak waktu itu gue sama teman-teman nggak main futsal waktu itu, ya jendela nggak akan pecah gitu karena bola. Terus mungkin ketika gue main di gang, ya nggak akan ada mobil yang kena bola gitu, ya kan. Terus ya ketika gue main futsal setelah pulang sekolah itu bocil yang punya apa namanya prakarya itu mungkin nggak akan rusak prakaryanya itu. Nggak tahu sih gue nasibnya gimana sih, semoga sekarang udah lupa kali ya, soalnya udah lama banget. Nah tapi gue ngerti lah gitu, gue ngerti keadaan nih dimana kita kayak nggak terima sama aturan ini. Tapi come on guys, mungkin lu nggak suka sama aturannya, mungkin lu nggak suka sama orangnya, mungkin itu guru lu, mungkin itu orang tua, dimana kayak gue gak boleh tidur lebih dari jam segini, atau aturannya pokoknya gue harus ngerjain tugas dulu baru boleh main. Atau mungkin lu bahkan lu nggak suka sama pemerintah sekarang gitu. Come on man, ini bukan saatnya untuk kita ngeluh gitu. Kita jangan jadikan kita pribadi yang lembek. Aturan dibuat untuk sebuah tujuan dan untuk sebuah rasa aman. Oke? Jadi aturan dibuat untuk sebuah tujuan dan sebuah rasa aman. Bayangin kalau misalnya memang gue dibolehin, maksudnya kayak aturannya nggak boleh main futsal waktu itu, terus gue dengan seenaknya main futsal, tendang sana tendang sini, itu mungkin bukan satu kaca aja yang pecah, banyak kaca yang pecah, banyak orang yang mungkin kena bola gitu. Dan bahkan kalau PSBB gini, kalau lo lihat ternyata angka peningkatan yang positif corona ternyata makin banyak gitu. Dan ketika lo keluar untuk nongkrong cuma sekedar minum kopi, itu nggak membantu menurunkan angka positif corona gitu, malah mungkin lo nggak tahu itu jadi dampak buruk. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang kita lihat sekarang ternyata angkanya makin meningkat kan gitu. Nah, gue percaya semua aturan ini yang dibikin sama pemerintah kita adalah sesuatu yang baik. Kalau misalnya di kitab Yeremia dibilang bahwa pemerintah itu datang dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Bagian kita apa sih? Bagian kita percaya aja, taat aja, karena semua aturan itu dibuat untuk sebuah tujuan dan sebuah rasa aman. Oke? Kita buka dulu di Roma. Kitab Roma 13. Roma 13 ayat 5. Nah, sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Ini berbicaranya tentang kepatuhan kepada pemerintah. Sebab itu perlu kita menundukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. So, pemerintah adalah representasinya Tuhan untuk mengatur semuanya teratur di kehidupan kita ini. Dan ketika kita melanggar sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, atasan kita, guru kita, gua rasa kita lagi melanggar aturan Tuhan gitu. Nah, tapi Tuhan bilang, Paulus di kitab Roma ini bilang, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Nah, beberapa dari kita mungkin jadi orang yang kayak, ya gue mah nurut sama aturan sih gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kayak, karena gue takut gitu, karena gue takut kena hukuman, karena gue takut kena
ya imbasnya gimana gitu nanti. Misalnya gue harus bayar denda tilang, atau misalnya kayak contohnya kayak yang tadi gitu ya, ketika gue main futsal gue harus bayar ganti rugi jendela gitu. Mungkin beberapa dari kita taat aturan karena takut, tapi bukan itu poinnya guys. Gue tekan lagi, bukan itu poinnya. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita taat sama aturan karena suara hati kita, hati nurani kita tahu ketika kita melanggar aturan itu salah, so jangan lakuin gitu. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, jadi gimana caranya biar kita nggak takut gitu? Mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang kayak sekarang ngerasa takut gitu untuk kayak, aduh gue takut melanggar, gue takut ini. Nah, kita mundur sedikit di Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Ini pertanyaan buat kita semua. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Kalau mau, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Oke. Jadi yang mau gua sampaikan hari ini, pemerintah ada bukan untuk semena-mena ngatur kita, semena-mena kayak bikin aturan seenaknya dan kita harus nurut gitu. Kalau kita pokoknya nggak nurut ya dihukum gitu. Bukan kita ubah mindset kita ubah pikiran kita bahwa pemerintah ada untuk sebuah tujuan yang baik. Oke? Pemerintah ada untuk sebuah tujuan yang baik. Dan pemerintah itu wakil Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Mungkin beberapa dari kita ya itu yang tadi gue bilang, gue nggak suka sama pemerintah sekarang, gue nggak suka sama guru gue nggak suka sama. Tapi aturan bukan tentang kita suka nggak suka, teman-teman. Tuhan atur semuanya supaya teratur, dan bukan tentang kita suka nggak suka, tapi tentang ketaatan. Aturan itu tentang ketaatan kita. Oke. Dan yang terakhir, jadi tadi udah dijelasin di Roma 13 ayat 3, do what is good. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar. Kalau misalnya memang aturannya A, ya udah, kita jangan bikin improvisasi dengan melakukan B gitu. No, aturan itu tentang ketaatan. Tuhan ajarin kita hari ini, taatlah sama pemerintah, taat sama aturan. Siapapun atasan kita yang bikin aturan, entah guru kita, orang tua, kemomen, taatin. Kita nggak akan rugi. Kita nggak akan rugi untuk menaati aturan. Dan terakhir, ada satu message penting yang mungkin kita nggak ingat. Oke? 1 Timotius 2 ayat 1-4. Oke. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Oke. Di sini ditekanin lagi untuk raja-raja dan untuk pembesar. Mungkin kalau di Indonesia bukan raja-raja, tapi kayak pemerintah kali ya gitu. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Oke. Di sini tulis bahwa Tuhan pengen kita ngelakuin sesuatu yang baik. Dan salah satu bukti nyatanya yang kita bisa lakuin adalah kita support pemerintah kita support dengan aturan yang mereka bikin, dan kita doain mereka. Oke. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So, hari ini simple, kita hidup banyak aturan,
Dan mungkin banyak dari kita yang ngerasa kayak gue nggak bisa sih, gue nggak bisa ngelakuin aturan, gue nggak bisa hidup dengan banyak aturan kayak gini. Tapi come on guys, kita harus belajar taat. Tuhan pengen kita ngelakuin sesuatu yang baik, dan salah satunya adalah kita taat, do what is good, dan kita doain pemerintah kita doain guru kita doain orang tua kita. Karena gue percaya bagian kita ketika kita ngelakuin bagian kita, itu ngelakuin aturan, kita doain mereka, gue percaya misalnya Tuhan memimpin orang-orang di atas kita, Tuhan memimpin pemerintah kita, Tuhan memimpin orang tua kita dan guru-guru kita untuk kita bisa membangun sebuah kehidupan yang baik. Oke? So gitu aja, simple, dan gue harap kita bisa ketemu lagi segera. Tetap di rumah. Mungkin kalau misalnya sangat butuh sesuatu yang penting baru keluar gitu. Oke, stay healthy, stay safe semua, dan gua berdoa Tuhan jaga kita lewatin semua ini dan kita bisa ketemu lagi secepatnya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dapat hari ini, bahwa Tuhan pengen kami taat. Tuhan pengen kami bisa lebih menghargai pemerintah, otoritas di atas kami Tuhan. Tuhan pengen kami bisa melakukan sesuatu yang baik Tuhan, dan kami hari ini meminta maaf, kami minta ampun Tuhan ketika kami salah, ketika kami mungkin melanggar beberapa aturan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, mungkin kami nggak suka Tuhan, tapi kami minta maaf hari ini, kami minta ampun, dan kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah, dan kami mau taati setiap aturan, kami mau jalani setiap aturan dengan lebih baik lagi. Karena kami percaya Bapak bahwa ketika kami lakukan bagian kami, Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan yang akan memimpin dalam sistem kehidupan kami supaya kehidupan ini menjadi lebih baik Tuhan. Kami mau support juga pemerintah kami mau doakan Tuhan buat pemerintah kami, buat guru-guru kami, buat orang tua kami yang punya otoritas di atas kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat Bapak, bahwa mungkin bahkan di saat situasi ini sangat sulit untuk mereka menentukan pilihan, menentukan keputusan Bapak, bahwa mana yang harus dilakukan. Tapi kami berdoa buat mereka Tuhan, supaya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan, dan kami percaya suasana pandemi ini akan selesai dengan segera. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, jaga kami, dan pimpin kami, bawa kami lewati ini semua. Terima kasih. Nah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, God bless you. Teman-teman, kita sudah sangat diberkati hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kok Kelvin, yang mengingatkan kita bahwa aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita, untuk menjaga kita, memelihara kita, bahkan menjauhkan kita dari segala yang jahat, supaya kita tidak mengalami kerugian di dalam hidup ini. Dan waktu kita belajar taat, maka kita percaya ada pertolongan, pemeliharaan, bahkan mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, bahkan ibadah yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu lewat pujian, lewat kesaksian, lewat pemberitaan firman-Mu. Semuanya Tuhan boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan. Biar kami belajar taat kepada-Mu Tuhan, untuk boleh melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di tempat mereka masing-masing. Supaya kasih yang daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang besar dan melimpah dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus bersama dan menyertai kami sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita akan jumpa lagi minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore dalam ibadah XOG Youth Service. Dan ajak teman-teman, ajak siapa saja supaya mereka bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan. God bless you and see you next week.